Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Pagi hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama, datang untuk memuji dan menyembah Allah Tuhan kita. Mari ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kepada Allah dan Bapa kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
jemaat Tuhan. Mari katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari berseru, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang dimuliakan, Dia Allah yang dipuji dan disembah. Mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, kami datang di pagi hari ini. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin bermazmur memuji-muji Engkau ya Allah kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Ampuni dan kasihani kami dan layakkan kami. Kami tidak layak datang di hadapan-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah pada saat kami beribadah kepada-Mu. Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di hati kami. Engkau hadir dan dalam setiap puji-pujian dan firman yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah segala hormat dan puji hanya kepada-Mu saja. Kami ucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Haleluya, amin. Kita tetap berdiri bersama-sama, kita akan membacakan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari silakan duduk jemaat terkasih. Kita sungguh bersyukur. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, setiap hari kita menghadapi berbagai macam pilihan dalam hidup kita. Dan setiap kita harus mengambil satu pilihan yang tepat, menentukan pilihan yang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, biarlah hatimu senantiasa mengutamakan Tuhan. Dialah pilihan yang tepat dalam hidup kita. Biarlah saat ini pilihan kita hanya untuk meninggikan nama Yesus, karena dialah yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan katakan sekali lagi, yang terutamanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan, biarlah yang terutama adalah Tuhan dalam hidup kita, meninggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
layak dipuji dan disembah. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita sungguh bersyukur. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Tuhan adalah dambaan hati kita. Dialah Bapa kita. Biarlah senantiasa kita puji Dia, kita sembah Dia. Kitalah yang disayang oleh Tuhan. Sungguh Yesus adalah kekasih jiwaku. Mari pujikan dengan sukacita, dengan penuh pujian dan sembah kepadanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Puji haleluya. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Dia bukan hanya
Tuhan kita. Dia adalah kekasih kita. Dia adalah sahabat kita. Bahkan ketika kita sedang di dalam banyak hal masalah yang melimpah dalam hidup kita, mari datang kepada Dia. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Mari datang kepada Dia. Mari berseru kepada Dia. Dia akan mendengarkan kita. Biarlah kita tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita belajar terus bersandar kepada Dia, karena Dia adalah Bapa kita. Kepadanya lah kita berharap, kepadanya lah kita berseru. Mari pujikan dalam bahasa mandiri. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨，月亮不断浪，我仍然永永远远爱着耶稣。我仍然永永远远爱着耶稣，我仍然永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨，月亮不断浪，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父。哦，天父，天父，是我呀的儿女，是我一生都背的你恩典。哦，天父，天父，是我呀的儿女，是用我符合天父你的旨意呀，爸爸。Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari berseru kepadamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, Ya Aba, Bapa,
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Lee. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini saya mengucap banyak terima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta James yang memberikan kesempatan buat saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan juga kepada majelis yang telah memberikan kesempatan pelayanan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya uraikan pada pagi hari ini. Baik, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa meminta pertolongan yang empunya firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan bersama untuk beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu firman-Mu yang akan diberitakan. Terima kasih ya Bapa. Kebenaran firman-Mu tidak pernah akan dihambat oleh apapun di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kesempatan di mana kami dapat mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu yang terbatas di dalam bahasa pengetahuan, mari Tuhan tutup bungkus di bawah kaki salib Tuhan, menjadi berkat untuk sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami, kuduskan kami, sehingga ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, kami belajar untuk berlutut di bawah kaki salib Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bulan-bulan ini atau beberapa waktu yang telah kita lalui, kita dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat bukan hanya di kota Makassar atau di Indonesia, boleh dikatakan seluruh dunia itu berubah karena COVID yang begitu membuat manusia menjadi terkungkung, cemas, dan khawatir. Saudara-saudara, setiap hari boleh katakan saya menerima kabar, bukan hanya kabar baik, tetapi juga banyak sekali kabar-kabar yang tidak baik. Sana sini orang-orang yang saya kenal satu persatu tumbang atau meninggal karena COVID ini. Saudara, hampir seluruh dunia berpusat pikiran itu kepada bagaimana melawan COVID. Saudara, banyak berita-berita yang lain yang tidak tercover, yang tidak terliput oleh karena COVID ini. Saudara, salah satu itu adalah penobatan Kaisar Baru Jepang, saudara-saudara. Pada tahun 2020, November tepatnya, itu
kaisar Jepang dinobatkan. Ada seorang kaisar yang baru yang dilantik. Saudara, peristiwa ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena apa? Peristiwa ini dibuat sedemikian sederhana dan tidak diundang para pembesar atau orang-orang tamu-tamu asing yang datang ke tempat atau pelantikan tersebut. Kenapa? Karena kaisar yang akan dilantik tetap menjaga protokol kesehatan supaya di Jepang tidak terjadi wabah yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, bicara penobatan bukan hanya kekaisaran Jepang, tetapi juga banyak kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini ada pelantikan atau penobatan raja mereka, baik yang ada di Afrika maupun yang ada di Eropa. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita sendiri, ada juga peristiwa-peristiwa yang mencatat bagaimana pelantikan-pelantikan atau penobatan-penobatan raja-raja, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, pada hari ini kita akan melihat satu penobatan yang sangat sederhana, yang kita mungkin tidak terpikirkan, bahwa Kristus Yesus, Sang Anak Allah, yang juga dinobatkan. Saudara, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai ayat ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan harganya dapat diberikan atau uangnya yang dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini di mana saja Injil diberitakan, di situ di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara-saudara, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat peristiwa yang sudah kita baca tadi, merupakan satu penobatan kepada Kristus di dalam catatan Injil. Saudara, istilah yang dipakai di sana adalah pengurapan. Saudara, di dalam bahasa aslinya istilahnya adalah Masiah. Saudara, yang diurapi. Artinya orang-orang yang akan diurapi. Saudara, di dalam pengurapan perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada catatan, sedikit ada perbedaan dengan apa yang dilakukan di Betani. Saudara-saudara, kita bisa lihat lokasi pengurapan bagi raja-raja di zaman PL itu ada di tempat yang suci, di tempat yang ditentukan. Kemudian pelakunya itu adalah nabi atau imam. Subjeknya adalah calon raja, seperti Raja Salomo, saudara-saudara. Nah, bahan yang dipakai itu adalah minyak zaitun. Saudara, di dalam pengurapan Yesus Kristus, itu lokasinya ada di rumah seorang kusta, saudara-saudara. Saya tidak bisa membayangkan pengurapan bukan di tempat yang kudus, bukan di tempat yang sakral, karena ini hal yang sangat krusial, sangat penting sekali. Tetapi dilakukan di tempat seorang yang menderita kusta, saudara-saudara. Saudara, pelakunya bukan imam atau nabi, tetapi ada seorang wanita yang tidak tercatat identitasnya siapa sebenarnya dia. Subjeknya ya jelas Yesus, anak Allah, dan bahan yang dipakai itu adalah minyak narwastu, saudara-saudara. Saudara, minyak narwastu adalah sejenis bahan yang diperoleh dari tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan Himalaya, saudara-saudara. Akar dan batang bagian bawah itu yang dipakai untuk mendapat aroma harum yang luar biasa. Saudara, orang-orang yang bisa atau mendapat tumbuhan ini, kemudian mereka mengolah sehingga menghasilkan minyak narwastu. Nah, minyak narwastu ini sangat-sangat mahal karena sulit didapatnya. Saudara, ini sedikit tentang bagaimana perbedaan di PL
pelantikan atau penobatan seorang raja dengan Kristus yang kita tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah sebetulnya adalah mahkota dari kerajaan Allah yang sebenarnya. Saudara-saudara, apa maksud dari pengurapan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Apa yang kita bisa peroleh sehingga di zaman ini kita mengerti jelas bahwa ada maksud Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa ini terjadi. Yang pertama adalah memproklamirkan kemesiasan dari Tuhan. Saudara-saudara, untuk pengesahan akan keberadaan Kristus sebagai Mesias. Saudara, Mesias itu sendiri yang diurapi. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama bahwa nabi juga diurapi. Nabi punya tugas adalah pembawa warta atau pemberi warta. Warta dari Allah sendiri. Kemudian imam adalah perantara antara manusia yang berdosa kepada Allah. Nah, yang ketiga itu adalah raja yang memerintah, raja yang berkuasa untuk memulihkan keadaan negara tersebut. Saudara, ketiga jabatan ini ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam pengurapan di Betani itu bukan di tempat yang spesial, bukan di tempat yang kudus, bukan di tempat yang sangat terhormat, tetapi dibuat sedemikian rupa. Namun kita dapat melihat semua apa yang dilakukan itu memproklamirkan kemesiasan dari Tuhan. Saudara, Yesus diurapi, dia bukan hanya raja sembarang raja. Saudara, dia tidak memiliki batas wilayah atau batas kekuasaan wilayah, saudara-saudara. Dan dia tidak juga memiliki batas waktu berkuasa. Beda dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini, yang memiliki batasan-batasan baik di dalam tempat di mana mereka akan berkuasa dan juga waktu. Saudara, saya ingat ada satu peristiwa yang sangat unik sekali, yaitu ada seorang raja yang bernama Edward yang ke-8. Saudara, dia adalah pelajut dari kerajaan Inggris. Saudara, Raja Edward ini ketika dilantik pada tahun 1936, saudara, dia hanya berkuasa 326 hari sebagai Raja Inggris, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa seorang raja itu mempunyai batas, khususnya raja di dalam dunia ini. Bahkan juga kaisar yang ada di Jepang juga
seperti itu. Saudara, kenapa Raja Edward ini akhirnya berhenti menjadi raja dan menjadi orang yang biasa? Saudara, ketika dia dilantik, dia jatuh cinta kepada seorang wanita yang bukan dari turunan raja. Sehingga ketika dia memutuskan untuk mencintai dan menikah kepada wanita tersebut, akhirnya dia harus meninggalkan kursi kerajaannya. Saudara, beda dengan Kristus. Kristus datang dengan satu kedudukan. Memang dia sebagai putra raja. Tetapi di dalam dunia ini, dia tidak mendapat dan belum mendapat pernyataan tersebut. Saudara, banyak orang tidak percaya. Bahkan sampai sekarang banyak orang tidak menerima dia sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang tanpa mempunyai batas wilayah. Dia adalah raja yang tanpa punya batas waktu. Saudara, ketika dia diurapi, itu membuktikan bahwa dia telah dinyatakan oleh Bapaknya sendiri sebagai seorang raja yang akan memulihkan keadaan kehidupan manusia. Saudara, saat ini mungkin bagi kita banyak sekali mendengar bahkan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman. Beberapa waktu yang lalu saya menerima kabar pada waktu siang hari, saya menerima telepon dari salah satu sepupu saya. Saudara, dia mengatakan, "John, kamu sudah membaca WA saya?" Tidak. Saudara, waktu itu saya sangat sibuk. Saya tidak sempat untuk membaca WA pada waktu itu. Saudara, saya segera buka. Saudara, saya kaget bahwa dia memberitahukan bahwa sepupu saya punya suami. Jadi kalau saya panggil dia itu Cecang. Saudara, tiba-tiba dia meninggal dunia. Karena apa? Karena COVID. Saudara, COVID ini membuat kehidupan manusia itu ibarat seperti di dalam lautan yang begitu bergelora. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu ketika angin taufan yang melanda Shanghai, saudara-saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga dapat melihat video-video singkat yang dikirim oleh orang-orang atau kawan-kawan. Saudara, begitu mengerikan. Itu ibarat kehidupan kita saat ini. Sehingga begitu banyak orang-orang menjadi ragu-ragu, bimbang. Saudara, hari ini kita dapat melihat bahwa Kristus yang diurapi secara sederhana sekali tersebut, yang tidak pada tempat yang spesial, tetapi pengurapan itu memproklamirkan kemesiasan dia. Saudara, dia hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah gagal di dalam berjalan
bersama dengan saudara dan saya. Walaupun di dalam kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi, Dia tetap adalah anak Allah, Raja dari atas segala raja. Dia yang telah dinobatkan menjadi Raja bagi kehidupan kita. Biarlah kita yang telah menerima Dia tetap percaya bahwa Dia berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, apa yang bisa kita dapat dari pengurapan dan arti pengurapan tersebut? Penggenapan janji Allah. Saudara-saudara, ketika pengurapan ini terjadi, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara, apa maksud dari ayat ke-8 ini? Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah sendiri telah menyatakan satu ikatan perjanjian dengan Adam dan Hawa. Dan melalui keturunannya, Dia akan membebaskan setiap orang-orang yang percaya. Saudara, pengurapan inilah yang dinanti-nantikan untuk membebaskan umat manusia. Dia yang akan memimpin setiap kita. Dia akan yang menyertai setiap kita di dalam perjalanan hidup yang sementara ini di dalam dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita melihat hari-hari kita yang kita lalui, saudara, saya boleh mengatakan satu kesaksian yang saya rasa kalau bukan Kristus yang sudah diurapi tersebut hidup, maka tidak mungkin peristiwa itu akan terjadi, saudara-saudara. Saudara, setelah saya emeritus, saya ditugaskan oleh gereja membantu di sekolah. Saudara tahu bahwa tahun kemarin bulan November, badan pengurus sekolah telah memutuskan untuk membangun sekolah di bagian yang belum terbangun, saudara-saudara. Ada lahan dari sekolah yang belum dipakai. Saudara, bagian itu dibangun kurang lebih 3 lantai, tapi rencananya sampai 5 lantai, saudara-saudara. Saudara, ketika dihubungi pemborong untuk melakukan perhitungan-perhitungan, saudara, ketika menghitung-hitung itu kurang lebih 3 miliar, saudara-saudara. Saudara, ketika saya melihat angka tersebut, hati kecil saya, jujur saya mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang hidup tersebut, yang akan bekerja, saya yakin setiap kita tidak sanggup. Karena saya tahu persis
keuangan yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Saudara, hari ini ketika kita melihat kembali pembangunan tersebut, saya baru tanya kepada pemborong, itu sudah selesai kira-kira 95%. Saudara, saya kaget. Saya pikir masih kira-kira 80%. Saudara-saudara, ini semua adalah pekerjaan Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia tidak hanya menyertai lembaga-lembaga. Dia tidak hanya menyertai gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Dia juga menyertai semua anak-anak Tuhan. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saudara, ada satu kesaksian lagu yang dikarang oleh seorang saudara Edward Chen. Saudara, lagu ini berjudul Jangan Pernah Menyerah. Saudara, syair lagu ini begitu indah. Dia katakan demikian: Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Saudara, benar. Langit tidak selalu biru. Tetapi Dia selalu berjanji menyertai kita. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Saudara, di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sangat membuat atau menyita tenaga, perhatian, sebab begitu banyak orang-orang bukan hanya kehilangan pekerjaan, usaha menjadi bangkrut mungkin. Sebab begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang tiba-tiba kita dengar itu tutup. Saya tidak habis pikir berapa banyak pegawai-pegawai yang menggantung hidup mereka dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah diurapi, Mesias yang sudah hadir di dalam dunia ini, Dia tidak hanya sekedar hadir sebagai janji Allah Bapa, tetapi Dia hadir di dalam dunia ini, mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, Dia juga menyatakan satu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan melawan maut. Itulah yang dinanti-nantikan. Itulah yang memberikan harapan buat setiap kita. Saudara, tidak sampai di sana. Ketika Dia tinggalkan murid-muridnya kembali ke sorga, saudara, Dia janji, Dia berikan satu penolong yang luar biasa yang akan menyertai setiap kita yang percaya dari zaman ke zaman sampai saat ini.
Saudara, hari ini berapa besar pergumulan saudara? Mari kita datang kepada Dia. Tidak ada satu pergumulan yang terlalu berat, yang terlalu besar bagi Dia. Sekalipun mungkin ada air mata, karena ada orang-orang yang kita kasihi harus tinggalkan. Dari kehidupan kita. Sekalipun mungkin usaha dan pekerjaan kita yang morak-marik, yang tidak jelas saat-saat seperti ini. Atau juga mungkin di antara kita pada pagi hari ini, kita rasa kesehatan kita bukan lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kita tergantung begitu banyak obat-obat. Kita begitu khawatir. Kita begitu cemas. Saudara, pagi hari ini Dia mau menyapa setiap kita. Dia yang telah diurapi akan menyapa setiap kita. Dia yang akan menuntun di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Persoalannya adalah, masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita mau memegang tangannya yang berlubang paku tersebut? Saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia. Ambil waktu sejenak, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan menutup di dalam doa dan menyerahkan setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, menyerahkan kepada Tuhan dan menuntun Tuhan yang akan menuntun saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan yang luar biasa tersebut datang dari sorga ke tempat yang begitu hina, diurapi dengan sederhana sekali, tetapi justru melalui pengurapan tersebut, rencana Allah untuk memproklamirkan kemesiasan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur melalui pengurapan tersebut kami dapat menyaksikan bagaimana janji Tuhan digenapi. Sehingga kami mempunyai pengharapan, walaupun di dalam kehidupan kami saat ini begitu gelap. Banyak yang kehilangan anggota keluarga, banyak yang kehilangan pekerjaan,
bahkan usaha yang morak-marik yang tidak jelas. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat melihat satu kebenaran firman-Mu yang memberi kami kepastian, yang memberi kami pengharapan. Sebab dunia ini tidak pernah akan memberi kami satu pengharapan yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing, baik di dalam kesehatan mereka, baik di dalam usaha atau pekerjaan, baik anak-anak mereka, mari Tuhan urapi. Terima kasih ya Bapa. Berkati mereka satu persatu. Berikan damai sejahtera yang dari sorga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan saudara-saudara masing-masing. Mari kita berjuang bersama-sama dengan Allah yang telah hadir di dalam dunia ini. Dia yang akan menyertai saudara-saudara. Dia yang akan menuntun saudara-saudara di dalam perjalanan di dalam dunia ini yang begitu gelap dan begitu fana. Arahkanlah hati kita kepada Dia dan terimalah berkat. Kiranya kasih sempurna dari Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, serta tuntunan penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur untuk Pendeta John Lee yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap mendoakan untuk kesehatan beliau, juga sebagai dirpel di sekolah dan kesehatan keluarga. Tuhan yang memberkati untuk pelayanan beliau. Kita bersyukur untuk
kesehatan kita. Biarlah kiranya kita tetap boleh menjaga kesehatan kita terus sehingga kita sehat dan keluarga kita sehat, orang-orang yang ada di sekeliling kita sehat. Dan juga saudara, jangan lupa kalau ada saudara yang tahu jemaat kita yang terpapar, yang sakit, yang kena COVID, ya saudara bisa menghubungi pihak gereja sehingga pihak gereja bisa memperhatikan mereka. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman di rumah sehat dan juga masih semangat ya. Nah, ada kabar gembira nih dari Komisi Tunas dan Remaja. Salam Kudus, mulai bulan Agustus 2021, ibadah akan kembali seperti biasa loh teman-teman. Tentunya ditemani oleh pembina kita, yaitu Kak Rinci. Nah, buat teman-teman yang bertanya, apa sih yang akan kita bahas nanti pada saat ibadah? Jangan khawatir teman-teman, topik dan pembahasan kita untuk ibadah nanti adalah topik-topik yang relevan loh. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa saja yang akan kita bahas nanti, mari kita lihat tema dan pengkhotbahnya. Eits, sekalipun kita akan beribadah bersama-sama, kita juga akan tetap mengadakan komsel loh teman-teman setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Dalam komsel kita akan bersama-sama saling sharing, games, cerita-cerita, saling mendoakan, dan kita juga akan boleh tanya-tanya tentang firman Tuhan yang belum diketahui. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman boleh hubungi Kak Rinci ya, selaku pembina Komisi Tunas dan Remaja. Atau kalau teman-teman kepo dengan apa saja akan kita lakukan nanti, teman-teman boleh kepoin Instagram kita Tunas dan Remaja, biar teman-teman tahu di mana serunya ibadah komisi kami. Oke teman-teman, itu aja yang akan aku kasih tahu. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.